Bab 1201 Pengorbanan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bab 1201 Pengorbanan. Ketika pertempuran antara kedua kelompok dimulai, Minos mengaktifkan teknik pendukungnya untuk melahap energi dari dua kaisar spiritual. Minos berada di bawah pengaruh Always Up dan memiliki beberapa keunggulan energi lain di pihaknya, seperti kemampuan bawaannya. Karena itu, meskipun ada 8 tingkat perbedaan antara dia dan mereka, Raja Dataran Hitam mampu memengaruhi mereka dengan segera. Saat kedua cincin itu muncul di sekitar tubuh mereka, para kaisar spiritual puncak itu merasakan energi mereka tersedot keluar dengan kecepatan yang sulit ditanggung dengan tenang. Itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan sampai-sampai mereka akan kelelahan dalam beberapa saat, tetapi itu cukup bagi mereka berdua untuk menjadi lebih lemah dan khawatir tentang situasi ini. Apa-apaan ini? Sialan, bisakah dia melakukan itu? Salah satu dari mereka berteriak saat dia terbang menuju kelompok Minos. Tetapi pada saat itu, bukan hanya dia tetapi kedua rekannya juga tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menarik mereka ke tanah. Gravitasi yang kacau. Salah satu jari Minos menunjuk ke bawah saat gravitasi di sekitar mereka berhenti beroperasi secara normal, dengan ketiga orang itu berada di bawah pengaruh peningkatan gravitasi sementara kelompoknya tidak. Pada saat itu, Abi mengaktifkan dua tekniknya, menyebabkan lusinan cermin heksagonal muncul di sekitar ruang bawah tanah itu. Kemudian rantai ungu mulai mengalir keluar dari mereka, berlari menuju pergelangan tangan dan pergelangan kaki kedua musuh. Di sisi lain, Gloria menggunakan kemampuan bawaannya untuk membuat anak panah Merkuri dan kemudian meluncurkan banyak dari mereka ke arah Saint spiritual musuh, sementara Ruth meluncurkan pukulan kuat ke arah target yang sama. Pukulannya membuat ledakan keras, membentuk pukulan energi yang dengan cepat mulai terbang menuju dada individu yang dibatasi oleh teknik Minos. Semua itu, mata Saint spiritual itu terbuka lebar saat dia merasa bahwa Minos dan semua orang dalam kelompok itu adalah monster. Minos jelas yang paling mengesankan, bahkan mampu memengaruhinya, bahkan dengan perbedaan 9 level di antara mereka. Namun Abi, Ruth, dan Gloria juga mengejutkan, dengan yang pertama terampil menggabungkan dua teknik, yang kedua cepat dan akurat, dan yang ketiga kejam dengan kemampuannya yang sulit dilawan. Dan sementara kedua rekannya gemetar ketakutan, mengingat situasi mereka yang hampir tidak dapat dipertahankan, pria ini menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk membela diri dan mencoba menahan gerakan Minos. Dinding baja, dia membuat beberapa gerakan jari dan meninju tanah, segera membuat dinding logam lahir dari tanah seolah-olah itu adalah sel yang membelah. Ledakan, pukulan Ruth menghantam benda seperti itu langsung, membentuk penyok berbentuk kepalan tangan setinggi dada orang suci spiritual itu. Pada saat yang sama, anak panah Gloria menancap di beberapa bagian dinding baja, sementara spiritual Saint memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangan. Meteor kejam, dia meninju udara beberapa kali, membentuk beberapa titik energi, lalu terbang ke arah lawan-lawannya. Pada saat yang sama, kedua sekutunya tidak berdaya, merasakan energi mereka lenyap saat mereka berjuang dengan tinju dan pergelangan kaki yang terkunci. Mimpi tak terbatas, mimpi buruk siang hari. Minos dan Abi secara bersamaan menggunakan kemampuan mental mereka pada keduanya, dengan cepat menjatuhkan mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pertempuran, jadi lebih baik menjatuhkan keduanya sekarang daripada menunggu dan mengambil risiko mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Karena mereka sudah tertahan, kehilangan energi mereka terhadap Minos, dan khawatir tentang situasi pasif kelompok mereka di awal pertempuran, relatif mudah bagi pasangan yang dimaksud untuk menjatuhkan mereka. Sialan, spiritual Saint berteriak saat serangannya akhirnya mencapai sekitar kelompok lawan. Cermin tak terbatas. Sebuah cermin besar muncul di depan kelompok Minos sementara Abi menjadi pucat. Namun, benda itu hancur berkeping-keping setelah terkena meteor yang diluncurkan musuh. Kehampaan, Ruth kemudian menggunakan teknik pertahanan tingkat emas yang telah dipelajarinya setelah memahami kerajaan spasial, berdiri di depan kelompoknya sementara bola merah menutupi dirinya dan rekan-rekannya. Ketika bola ini muncul, dan serangan lawan mengenainya, tidak terjadi apa-apa, dan masing-masing meteor itu melewatinya seolah-olah terbuat dari gas. Melihat itu, spiritual Saint mengerutkan kening, merasakan betapa menantangnya kemampuan wanita itu. Sial, jika aku tidak bisa membunuh mereka di sini, ini akan menjadi akhir. Bahkan jika gereja spiritual tidak melakukan apapun terhadap keluarga,
mereka sendiri akan menghancurkan kita dalam beberapa dekade. Dia melihat masa depan di saat yang paling krusial, menghadapi pilihan yang sulit. Namun kelompok Minos tidak berhenti untuk memberi musuh waktu mengumpulkan keberanian untuk melakukan apa yang diperlukan. Tidak, ketika efek teknik Root memudar, dan dia menjadi hampir sepucat Abi, Gloria, dan suami dari ketiganya. Minos mengaktifkan teknik ketujuhnya lagi, menarik dua kaisar spiritual ke arahnya karena rantai Abi telah hilang dan keduanya belum mati. Di sisi lain, Gloria mengaktifkan salah satu tekniknya, Angelic Flames, yang menyemburkan api emas ke arah Spiritual Saint. Avatar Bumi, Spirit Saint mengaktifkan teknik kedelapannya, menyebabkan makhluk menonjol tumbuh dari dalam tubuhnya, muncul dari luar dan tumbuh setinggi lebih dari 5 meter, setinggi ruang bawah tanah itu. Makhluk ini memiliki tubuh yang mirip dengannya, seluruhnya berwarna coklat, hanya saja setengah transparan, terbuat dari sejenis gas aneh. Akan tetapi, makhluk ini tidak dapat diremehkan, dan saat ia membuka mulutnya, udara di sekitarnya bergetar bersama dengan struktur bangunan itu, dengan gelombang suara yang menangkal api Gloria. Kedua wanita yang kelelahan dalam kelompok Minos merasakan guncangan dari serangan itu dan jatuh di kakinya, terkejut dengan kekuatan penuh dari seorang spiritual saint level 70. Minos dan Gloria juga terpengaruh oleh itu, tetapi keduanya bertahan sambil meletakkan tangan mereka di depan wajah mereka, merasakan hembusan angin yang disebabkan oleh serangan spiritual itu. Sialan, sepertinya aku akan jatuh di sini. Spiritual Saint merasa ia tidak dapat mengalahkan mereka berdua dan meneriakkan ini dengan frustrasi. Ia kemudian melihat ke arah Minos dan bertanya, "Karena aku akan kalah di sini, bisakah kau setidaknya memberitahuku nama kalian?" Minos kemudian berkata dengan datar, "Kau akan tahu ketika kau bersaksi melawan House Vogel kepada para penyelidik gereja." Pria itu tertawa getir setelah mendengar itu, tetapi dia lebih suka memiliki nasib yang berbeda dari itu. "Kalau begitu kalian akan mati sebagai orang bodoh yang tidak bernama." Dia berteriak sekuat tenaga sambil mengarahkan energinya dalam pola yang biasa menuju pengorbanan. Karena gerakannya yang putus asa, bola energi hitam mulai terbentuk di tangannya dalam sekejap mata, sementara penampilannya menua dengan cepat yang terlihat oleh mata telanjang. "Aku akan membawa kalian berempat bersamaku." Dia berteriak dengan gila. Pengorbanan. Bab 1202 Lubang Hitam vs Pengorbanan. Ketika Minos melihat Saint Spiritual menggunakan pengorbanan, dia segera menjadi lebih serius dan membuat ketiga istrinya mendekat kepadanya. Gravitasi kacau, daya tarik. Tubuh ketiganya dengan cepat mendekati salah satu tangannya saat mereka meneriakkan namanya. Minos. Tetapi dia tidak memperhatikan mereka dan memindahkan mereka ke kerajaan spasial sambil menyerap energi dari dua kaisar spiritual. Sekarang setelah mereka aman, giliranku untuk bertindak. Dia memutuskan untuk menyerang balik lawan itu untuk menghasilkan sesuatu yang bisa berguna baginya nanti. Sangat berisiko baginya untuk menunjukkan kekuatannya di tempat ini, ibu kota kekuatan musuh terbesarnya saat ini. Tetapi pengorbanan Saint Spiritual itu tidak bisa lagi dihentikan, dan dengan satu atau lain cara, momen ini akan menarik perhatian orang-orang berpengaruh ke tempat ini. Karena dia harus kembali dari kerajaan spasial bersama istri-istrinya ke tempat yang dimaksud nanti, itu sudah akan menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Oleh karena itu, dia lebih suka meluncurkan alternatif untuknya sebelum yang terburuk terjadi agar memiliki lebih banyak kemungkinan setelah momen yang menentukan ini. Dengan demikian, ia segera menggerakkan jari-jarinya dan, mencengkeram udara, mengangkat lengannya secara vertikal di atas kepalanya. Dua cincin hitam kecil yang melingkari para sandera menghilang hingga salah satu dari mereka muncul dari kakinya, memanjat tubuhnya hingga berada di antara kedua tangannya, berputar berlawanan arah jarum jam. Saat cincin itu mulai berputar pada sumbu vertikal dan horizontalnya, Minos memusatkan semua gravitasi pada salah satu titik di antara kedua tangannya. Devouring Art, Black Hole. Chaotic Gravity, Black Hole. Saat Spiritual Saint merasa semakin lemah dengan pengorbanannya, mengamati gerakan orang ini dengan rasa ingin tahu, langit menjadi gelap di bawah area itu bersamaan dengan kombinasi kedua teknik tersebut. Petir mulai muncul di cakrawala ibu kota Vogel, menarik perhatian setiap warga setempat, banyak dari mereka di jalan-jalan menatap langit dengan ragu tentang apa yang sedang terjadi. Cincin hitam itu melaju kencang hingga menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, deformasi di titik itu di ruang angkasa menjadi semakin padat, menghasilkan bola hitam kecil seukuran kuku jari. Ketika bola itu terbentuk,
bola itu bergetar sebelum Minos melemparkannya ke arah spiritual Saint itu dengan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Saat melakukannya, dia merasa tubuhnya menjadi jauh lebih lemah, dan pucat muncul di wajahnya. Kau akan mati sendirian dan tetap memberikan kekuatanmu padaku. Teriaknya sebelum menghilang dari tempat itu dengan senyum di wajahnya. Spiritual Saint itu melihat semua ini di detik-detik terakhir hidupnya, merasa sedikit kecewa, tetapi mengingat situasinya, tidak banyak lagi yang perlu dipikirkan. Apa itu? Dia melihat bola hitam terbang ke arahnya, sesuatu yang bahkan lebih menyeramkan daripada bola energi yang dihasilkan oleh pengorbanannya. Sementara itu, kedua kaisar spiritual terbangun dari keadaan mereka. Ah, sungguh menyebalkan. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka hendak bertanya ketika dia melihat situasi pemimpin mereka. Sementara itu, di kuil gereja spiritual di ibu kota Vogel. Apakah kalian merasakannya? 3 orang suci spiritual terkuat di tempat ini melihat pada saat yang sama ke arah bagian kota ini, merasakan sesuatu yang aneh. Itu terlihat seperti, salah satu dari ketiganya membuka mulutnya, terkejut bahwa seseorang pada tahap kultivasi mereka akan melakukan sesuatu seperti itu di tengah kota dengan jutaan orang. Pengorbanan, sialan, mereka segera terbang dari tempat itu ke tempat tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Istana Kerajaan. Raja baru saja menyelesaikan sebagian urusannya di aula tahta kerajaan ketika dia tiba-tiba merasakan tulang punggungnya menjadi dingin. Apa? Ia melihat ke arah yang sama dengan yang sudah dilihat oleh masing-masing pengawal kerajaannya dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Siapa yang akan melakukan itu? Ia bangkit dari singgasananya dan bersiap untuk terbang. Pengawal, ikut aku. Kita harus hentikan ini, atau ratusan ribu orang akan mati hari ini. Teriaknya dengan nada yang dalam, merasakan sensasi yang mengerikan karena ditantang seperti itu. Ia sudah mulai marah, tetapi di hadapan situasi ini di mana jutaan warganya dapat terpengaruh dan banyak pasukannya terluka, ia tidak dapat mengungkapkan kebenciannya sekarang. Tidak, ia harus berkumpul dengan para ahli lokal lainnya sesegera mungkin untuk menahan ledakan pengorbanan yang merusak oleh teroris yang berhalusinasi itu yang menyerang mereka. Namun di alam bawah sadarnya, ia sudah gemetar karena marah, merasa sangat marah pada sikap seseorang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Siapa ini? Aku akan membunuh seluruh keluarganya sebagai hukuman. Itu, AB, yang juga berada di istana kerajaan, melihat keluar salah satu jendela kantornya dan merasakan hawa dingin menjalar di jiwanya. Para penasihat dan pengawalnya juga merasakan sensasi mengerikan dari pengorbanan seseorang di level 70 dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka. Sialan, ayo kita ke tempat itu segera. Kita tidak bisa membiarkan ledakan tingkat itu menghantam kota. Abe berteriak dengan tergesa-gesa, mengetahui bahwa pengorbanan seseorang yang begitu kuat dapat merusak hampir seluruh kotanya. Jelas, properti paling mewah dan mewah, seperti istana kerajaan dan kuil gereja spiritual, tidak akan mudah hancur. Namun, hampir semua bangunan dan orang-orang di bawah tingkat ke-8 di kota ini akan terancam oleh insiden ini. Mempertimbangkan hal ini saja, tidak ada dari mereka yang ragu untuk berangkat dari sana untuk bertindak bersama dengan pasukan lokal lainnya untuk menahan ledakan destruktif dari pengorbanan semacam itu. Namun, ketika mereka melakukan ini demi pasukan lokal dan kehormatan keluarga kerajaan, salah satu dari mereka mulai merasakan firasat yang mengerikan. Saya harap pengorbanan ini bukan perbuatan Gregory. Salah satu dari mereka mengucapkan nama spiritual Saint yang telah menghadapi kelompok Minos. Goal, Saat spiritual Saint dari seluruh kota itu terbang ke lokasi fokus pengorbanan Gregory di ruang bawah tanah gedung itu, momen yang menentukan akhirnya tiba. Bola energi hitam yang diciptakan oleh tindakan tegas Gregory menyusut ukurannya dan kemudian memusatkan semua energinya, mencoba bersiap untuk meledak dengan semua yang dimilikinya. Namun, saat hal ini terjadi, lubang hitam Minos menelan ruang di sekitarnya, dengan 2 kaisar spiritual tersedot ke dalamnya seperti makaroni. Dalam situasi unik ini, mayat kering Saint spiritual hancur hingga hanya artefaknya yang tersisa, yang segera terbang menuju tempat tanpa cahaya itu. Dan saat satu sisi bola energi hitam meledak, sisi lainnya ditelan oleh benda aneh itu, menciptakan gelombang energi yang dahsyat di area tersebut, membuat segala sesuatu di area sekitarnya bergetar. Namun, meskipun bangunan yang dimaksud runtuh, semuanya mengarah ke lubang hitam Minos,
yang tidak membedakan antara makhluk spiritual, energi, materi, atau apapun. Itu hanya menelan apapun yang bersentuhan dengan cakrawala peristiwanya, termasuk ledakan kuat yang dihasilkan oleh pengorbanan sains spiritual itu. Jadi, dalam sekejap mata, puluhan sains spiritual menghadapi situasi paling luar biasa dalam hidup mereka, pengorbanan pertama yang mereka lihat yang tidak menciptakan ledakan dahsyat. Namun, hal yang muncul dalam urutan itu bahkan lebih buruk. Pada saat para spiritual saint pertama mencapai area tempat semua itu terjadi, alih-alih berusaha keras menahan ledakan, tidak ada ledakan besar di sana bagi mereka. Mereka bahkan melihat api hitam di satu sisi area itu muncul, mengancam akan menyebabkan kehancuran. Namun pada saat yang sama ketika ini terjadi, separuh api lainnya ditelan bersama puing-puing bangunan oleh bola hitam yang berputar. Gambar seperti itu adalah yang paling mengesankan yang pernah mereka lihat, dengan materi menghilang ke dalam benda aneh itu seperti air di saluran pembuangan. Namun ini agak unik, karena tidak hanya apa yang ada di atas lubang hitam yang ditelan, tetapi juga sisi-sisinya, bagian bawahnya, dan setiap sudut yang memungkinkan. Karena itu, dalam sekejap mata, beberapa bangunan di sekitarnya telah menghilang, sementara wilayah ruang tanpa cahaya secara bertahap bertambah besar. Apa-apaan itu? Salah satu dari beberapa spiritual saint yang sudah melayang di area itu bertanya dengan nada yang sangat terkejut, merasakan hawa dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Aku tidak tahu, seorang wanita menjawab. Saya datang ke sini setelah merasakan awal pengorbanan dari seseorang di level 70, dan kemudian saya menemukan ini. Sepertinya benda itu menelan pengorbanan spiritual saint. Yang lain berkomentar hal serupa saat saya melihat pengorbanan musuh Minos perlahan menghilang saat lubang hitam membesar. Pada saat itu, saat pertarungan aneh ini berlangsung, raja dan anggota gereja spiritual tiba di area itu bersama pasukan mereka. Apa itu? Raja Vogel bertanya dengan heran saat dia melihat lebih dari satu blok di area itu telah dilahap. Beberapa orang telah meninggal saat ini, beberapa oleh api hitam, tetapi sebagian besar oleh aksi luar biasa dari salah satu kekuatan alam yang paling ekstrim. Yang mulia, kami tidak tahu pasti, tetapi benda itu menelan pengorbanan spiritual saint. Salah satu pengikut keluarga Vogel yang telah tiba sebelum kelompok raja mengatakan ini. Tetapi saya tidak tahu apakah itu hal yang baik. Komentar yang lain, ledakan yang dihasilkan oleh pengorbanan seseorang di level 70 dapat memengaruhi seluruh kota ini. Namun lubang hitam Minos sejauh ini hanya memengaruhi satu blok di area itu. Oleh karena itu, sekilas, ini seharusnya menjadi hasil terbaik. Namun, entah mengapa, pria itu merasa tidak enak tentang hal aneh ini, seolah-olah ini lebih mengancam daripada pengorbanan orang suci spiritual itu. Anggota tingkat tinggi dari pos gereja setempat kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah terjadi. Hei, lihat itu, sepertinya sesuatu akan terjadi. Wanita yang berbicara tentang Minos sebelumnya berkomentar saat dia menyadari sesuatu. Lebih dari 40 spiritual saint di area sekitar berhenti berbicara setelah mendengarnya dan bersiap untuk mencoba menahannya. Benda itu mengembang. Salah satu spiritual saint di kelompok AB, yang telah bergabung dengan orang lain di tempat itu, berteriak saat dia melihat ruang tanpa cahaya itu membesar dengan sangat cepat. Benda itu, jika kita tidak melakukan sesuatu, benda itu akan terus melahap kota sampai tidak ada yang tersisa di sekitar sini. Seseorang dari kelompok raja berkomentar saat mereka melihat semakin banyak bangunan menghilang di area itu. Pada saat yang sama, ribuan orang sudah terlihat dan terdengar berlarian putus asa di jalan-jalan, takut dengan situasi itu. Lubang hitam itu bisa membesar, dan saat itu terjadi, lebih banyak objek yang tertinggal di ruang kerjanya untuk dilahapnya. Namun, ini tidak dilakukan secara merata. Karena itu, beberapa bangunan di sekitarnya sudah runtuh saat bagian-bagian penting dari strukturnya dilahap, menciptakan kekacauan di sekitarnya. Dan dengan menghilangnya manusia, tersedot oleh benda itu di depan teman-teman dan anggota keluarga mereka, yang lain segera panik, ketakutan. Ah, selamatkan aku, aku terjebak, dan aku tidak bisa keluar. Seseorang di tengah puing-puing salah satu bangunan berteriak dengan nada ketakutan, melihat kegelapan lubang hitam mendekatinya. Ah, seseorang yang baru saja menyadari masalah itu mencoba lari, tetapi setelah beberapa saat, itu berubah menjadi benang energi yang mengikuti keistimewaan benda itu. Setelah menyadari masalah di sekitarnya, para orang suci spiritual itu menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu tentang hal itu.
Mari kita hentikan. Seorang pria level 73 mengatakan ini saat dia membentuk penghalang energi spiritual di depannya dan mencoba mendorong cakrawala peristiwa. Beberapa orang lain mendengarnya dan berpikir untuk melakukan hal yang sama, tetapi tepat saat pria itu akan memulai, seseorang berteriak. Tunggu, sayangnya, orang suci spiritual gereja itu butuh waktu terlalu lama untuk mengatakan apapun, dan pria seperti itu telah mencapai cakrawala peristiwa. Ketika itu terjadi, dia merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya ke dalam singularitas lubang hitam itu, dengan bagian-bagian tubuhnya mulai berubah bentuk. Ah! Dia berteriak ketika dia merasakan sensasi yang tak tertandingi, terkejut bahwa meskipun dia tidak menyentuh apapun, dia telah menderita akibat tindakannya. Tapi itu tidak aneh. Lubang hitam yang dibentuk oleh Minos seharusnya sudah mampu menelan kaisar spiritual level 69 dalam situasi normal. Tapi setelah melahap dua individu seperti itu dan pengorbanan Saint spiritual level 70, hal seperti itu telah berkembang pesat. Pengorbanan bukanlah sembarang metode yang mengikuti aturan biasa. Benda semacam itu membakar jiwa penggunanya dan menggunakan semua kekuatan vital tubuh untuk menghasilkan ledakan super yang melampaui level orang yang menggunakannya. Karena itu, apa yang ditelan lubang hitam Minos bukan sekadar sesuatu yang berlevel 70, tetapi sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Dan dengan tambahan semua bangunan dan orang di area itu yang telah mengalami nasib yang sama seperti ketiga lawan Minos, gabungan teknik semacam itu telah mencapai level yang dapat memengaruhi pria level 73. Ketika mereka melihat tubuh pria itu berubah menjadi mie dan mendengar teriakannya yang mengerikan, hampir semua orang di sana merasa takut. Tetapi ketika raja melihat jiwa rakyatnya keluar dari tubuh, yang saat itu sudah sangat cacat, ia memutuskan untuk bertindak. Cepat, gunakan kekuatan jiwamu untuk menariknya kembali. Ia berteriak ketika avatarnya muncul. Ketika orang suci spiritual level 73 itu mencoba terbang dalam bentuk jiwanya keluar dari wilayah angkasa itu, beberapa avatar muncul di dekatnya, melemparkan lingkaran energi ke arahnya. Saat mereka melakukannya, tidak butuh waktu lama bagi kelompok yang terdiri dari puluhan orang suci spiritual itu untuk berhasil menyelamatkan jiwa orang itu yang ketakutan. Hah, kupikir aku akan mati, teriaknya saat ia terbebas dari situasi itu, terkejut karena ia harus meninggalkan tubuhnya sendiri. Itu adalah karakteristik orang suci spiritual dan di atasnya. Makhluk-makhluk ini dapat hidup sementara tanpa tubuh dalam bentuk jiwa mereka. Hanya karena inilah ia mampu bertahan dari ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dengan itu, orang itu segera meninggalkan daerah itu untuk mencari tubuh untuk dimiliki, meninggalkan rekan-rekannya yang tersisa setelah berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Benda ini tampaknya menjadi semakin kuat. Aku tidak tahu apakah aman bagi kita untuk terlibat dengannya. Setelah mendengar pertanyaan dari salah satu prajuritnya, Raja Vogel terdiam sejenak, memikirkan tragedi dan situasi sebelumnya. Orang itu hampir mati hanya karena menyentuh benda itu. Dia mengepalkan tinjunya, tidak tahu bagaimana menghentikan laju lubang hitam Minos. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pengorbanan bisa menimbulkan konsekuensi seperti ini? Dia bisa merasakan bahwa lubang hitam di depannya bekerja melalui gaya tarik yang kuat. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghasilkan sesuatu yang akan menangkalnya. Jika benda itu material, mereka cukup menggunakan ide dari orang suci spiritual itu untuk mendorong benda itu kembali, menekannya dengan kekuatan mereka. Namun, karena benda itu tidak memiliki tubuh, bagaimana mereka akan bertindak melawannya? Dalam situasi ini, dia mencatat bahwa wilayah ruang seperti itu tampaknya tidak terlalu sulit untuk dihadapi selama mereka menjauh dari tepinya. Semua orang di sini, dengarkan ini. Dia berteriak, mari kita evakuasi daerah itu dan pertahankan perimeter keamanan benda ini. Saya yakin kita akan menghindari jatuhnya korban jiwa jika kita melakukan itu. Salah satu anggota tingkat tinggi dari pos gereja setempat setuju bahwa ini adalah satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan saat ini. Mari kita lakukan itu sambil memikirkan sesuatu. Aku yakin pasti ada penjelasan di baliknya, sesuatu yang akan membantu kita menyelamatkan kota. Ya, aku tidak percaya bahwa sesuatu yang memaksa seorang spiritual saint tingkat rendah untuk mengorbankan dirinya sendiri mustahil untuk kita selesaikan. Beberapa komentar muncul di area itu sementara para spiritual saint yang terlemah ini sudah terbang untuk melaksanakan perintah raja. Sementara itu,
Abe bersama kelompoknya berada di sekitar tempat raja berada, terkejut dengan kejadian ini. Yang mulia, aku merasa tidak enak tentang semua ini. Salah satu penasihat Abe berkata dengan suara rendah. Pengawal pangeran kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah menurutmu Gregory benar-benar menyebabkan situasi ini? Aku tidak tahu, tetapi dia memiliki level yang sama dengan orang yang mengorbankan dirinya di sini. Namun, di sisi lain, jika orang-orang itu tahu tentang sesuatu yang kita lakukan dan dia mengetahuinya, kurasa sangat mungkin dia akan melakukan sesuatu yang begitu drastis. Seorang lelaki tua berjanggut putih berkata dengan gugup. Abe mengepalkan tinjunya dan berkomentar. Aku ingin salah satu dari kalian pergi dan menganalisis status vital Gregory. Kemudian, jika dia telah meninggal, buatlah semua persiapan untuk pelarian kita dan beritahu seluruh keluarga. Dia menatap pengawalnya. Sementara itu, kita akan tinggal di sini untuk memantau situasi. Bahkan jika dia telah mengorbankan dirinya sendiri, sesuatu yang lain telah terjadi di tempat ini. Ya, ... Sementara situasinya kacau di bagian ibu kota Vogel itu, Minos dan istri-istrinya berada di kerajaan ruang angkasa, saling memandang, terkulai di tanah. Abi dan Ruth kelelahan karena pertarungan sebelumnya, sementara Minos hampir tidak punya tenaga lagi di tubuhnya karena penggabungan dua teknik terpentingnya. Hanya Gloria yang lebih baik, hanya sedikit berkeringat karena latihan keras yang telah ia lakukan untuk bertarung di ruang bawah tanah yang sekarang sudah tidak ada lagi. Minos, apa yang kau pikirkan? Tanya Abi sambil menatap suaminya, yang cukup berani untuk mengirim mereka ke sini dan tidak ikut bersama mereka. Minos menarik napas dalam-dalam dan melihat ekspresi di wajah istri-istrinya. Ia tahu bahwa yang ingin diketahui Abi dan mereka berdua bukanlah teknik atau penggabungan apa yang telah ia gunakan. Melainkan, mengapa ia mengambil risiko untuk tetap tinggal. Kita tidak bisa tinggal di sini sampai mencapai level 70. Itu tidak akan baik untuk rencana kita, Black Lion, atau bayi kita. Katanya sambil menatap perut Gloria. Jadi, agar kita bisa keluar dengan selamat dari sini, aku harus melakukan sesuatu di lokasi pengorbanan pria itu. Jika aku tidak bertindak untuk membatasi kerusakan akibat tindakannya, ratusan ribu orang akan tewas, dan akan sulit bagi kita untuk membenarkan situasi dan menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari. Oh, dan apa yang kau lakukan telah mengubahnya. Gloria, yang belum melihat efek lubang hitam itu, bertanya dengan ragu. Mungkin, katanya, masih kelelahan. Aku melakukan fusi dan melemparkan lubang hitam ke pengorbanannya. Itu pasti telah menelan ledakan pengorbanan itu. Tapi bagaimana dengan area yang mungkin ditelan oleh lubang hitam itu? Ruth mempertanyakan itu. Dia menjawab, jangan khawatir. Sementara ledakan pengorbanan itu dapat memengaruhi seluruh kota itu, lubang hitam itu paling banyak bertambah radiusnya beberapa puluh meter. Jadi, paling banyak, beberapa blok terpengaruh olehnya. Setelah mendengar itu, ketiganya memahami gerakan Minos dan merasa lebih baik. Sungguh memalukan bahwa orang-orang di sekitar area tempat semua itu terjadi telah terpengaruh. Tetapi pelakunya adalah orang suci spiritual yang telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Rencana mereka hanya untuk menangkapnya, jadi semua kematian itu dapat dihindari. Namun dengan pengorbanan itu, semua orang itu sudah harus mati bersama banyak orang lain di kota itu. Dengan demikian, tindakan Minos secara signifikan mengurangi skala tragedi lokal. Memahami hal itu, tidak ada yang menyalahkannya atau merasa menyesal karena bertindak seperti itu. Begitu, Abi mendesah sambil mengambil beberapa buah dari cincin spasialnya. Ruth melakukan hal yang sama seperti Abi, sudah duduk dalam posisi tertentu untuk bermeditasi dan memulihkan energinya. Adapun Gloria, dia pergi untuk membantu Minos karena dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri seperti yang mereka lakukan. Sekarang kita punya banyak hal yang harus dilakukan, Minos berkomentar saat merasakan istrinya membantunya makan. Tapi pertama-tama, aku harus memulihkan diri dulu. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sana selain mereka untuk membantu Minos pulih menggunakan seni melahap. Jadi, ia hanya bisa menggunakan metode tradisional dan melakukannya secara perlahan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Daerah itu mungkin akan penuh dengan para ahli. Gloria berkomentar sambil memasukkan sesuatu ke dalam mulut suaminya. Minos mengunyahnya dan berkata, pertama-tama, kalian semua tidak akan dapat kembali bersamaku segera karena aksi lubang hitam. Jadi,
Aku butuh Abi untuk melakukan sesuatu untukku, dan aku akan menangani situasi di luar sendiri. Tapi, Gloria ragu-ragu, sama sekali tidak menyukainya. Jangan khawatir, aku yakin akan ada orang-orang gereja di luar, dan aku akan membawa lubang hitam itu bersamaku. Ia tersenyum padanya, meskipun ia cukup lemah. Aku juga tidak akan langsung menuduh siapapun, dan aku akan menemukan cara untuk berbicara dengan orang suci spiritual gereja terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan melihat bagian tersulit dari semuanya. Menurutmu, apakah Raja Vogel akan menerimanya begitu saja? Sebagian kotanya hancur dalam proses itu, dan semua orang akan melihatmu sebagai ancaman karena lubang hitam itu. Si cantik berambut merah itu berkomentar sementara Abi dan Ruth sudah memejamkan mata, bermeditasi. Minos mengangguk setuju, tahu bahwa situasinya bukanlah yang paling menarik. Aku akan mencoba membodohi mereka. Namun, paling buruk, jika mereka memaksaku, aku akan menggunakan senjata pemusnah massalku. Namun, itu pilihan mereka. Aku akan menghancurkan kota mereka hanya jika mereka memutuskan demikian. Minos berkata tanpa banyak emosi, secara psikologis siap melakukan yang terburuk. Setelah percakapan singkatnya dengan Gloria mengenai apa yang harus dilakukannya setelah meninggalkan kerajaan spasial, Minos fokus pada pemulihan dari pengeluaran energi sebelumnya. Jadi, segera keempat orang di kerajaan spasial bermeditasi selama 2 jam, memulihkan kerusakan kecil yang mereka derita dalam pertempuran sebelumnya dan cadangan energi mereka. Pertempuran itu cukup menuntut mereka dalam hal kekuatan, karena mereka harus menggunakan sebagian besar kekuatan mereka melawan lawan yang beberapa levelnya lebih tinggi dari mereka. Karena itu, pemulihan mereka lebih lambat daripada dalam situasi lain. Namun, ketika mereka selesai, kedua istri pertama Minos mendengar dari Gloria apa yang ingin dilakukannya, dan tak satu pun dari mereka mencoba meyakinkannya sebaliknya ketika dia menyelesaikan meditasinya. Gloria bilang kau ingin aku melakukan sesuatu, kata Abi dengan suara rendah, mencoba memahami apakah ini yang telah dia katakan sebelumnya. Minos mengangguk padanya dan menjelaskan. Seperti yang kukatakan saat kau maju, teknikmu, cermin tak terbatas, cocok dengan fusiku. Jadi, aku ingin kau membuat sesuatu yang mirip dengan bola cermin yang kadang kau gunakan, hanya saja ukurannya lebih kecil, dan juga bisa bertahan jauh darimu. Ruth dan Gloria mengerti apa yang dibicarakan Minos, tetapi Ratu Dataran Hitam masih ragu. Tapi bagaimana itu bisa bekerja jauh dariku? Itu hanya teknik spiritual. Minos tertawa dan berkata, kau masih belum mengerti semua pengetahuan Dewi Kehidupan. Bagaimanapun, saat kau mempelajari sebuah teknik, Abi, kau bisa memanipulasi hukum alam di baliknya dan menghasilkan objek nyata, bukan hanya benda yang terbuat dari energi. Itu benar, namun dalam situasi yang umum, teknik prajurit, seperti milik orang-orang ini, digunakan dalam pertarungan, dan para kultivator tidak khawatir apakah serangan mereka akan menghilang dari jangkauan mereka atau setelah beberapa saat. Serangan-serangan ini nyata selama mereka memiliki energi untuk mempertahankannya, jadi tidak ada gunanya membuang-buang waktu pada gagasan untuk membuatnya lebih fisik, bertahan sebagai objek non-spiritual. Namun, teknik-teknik ini dapat digunakan untuk menghasilkan, misalnya, cermin sungguhan dengan teknik wanita berambut biru ini. Jika pengetahuanmu mendalam, kamu dapat membuat, misalnya, cermin dari atom-atom di langit dan di bumi. Begitulah cara saya menghasilkan lubang hitam yang dapat eksis saat aku tidak ada. Ia menjelaskan kepada Abi, yang juga membuka mata Ruth dan Gloria. Namun, jika pemahamanmu belum mencapai tingkat itu, yang harus kamu lakukan adalah memiliki bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cermin dan mencoba mengaktifkan teknikmu pada bahan-bahan tersebut. Hasilnya akan sama seperti saat kamu mengaktifkan teknikmu secara normal, kecuali bahwa hal seperti itu akan terus ada setelah kamu selesai. Oh, mulut Abi ternganga karena terkejut dengan kemungkinan itu. Setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya wanita itu tahu bahwa dia memikirkan tentang ingatan Dewi Kehidupan. Minos sudah terbiasa menggunakan ingatan Henricus Longus karena dia telah melakukannya selama lebih dari 15 tahun. Namun Abi baru saja terbangun dari warisannya, jadi dia masih perlu menganalisis secara menyeluruh beberapa ingatan Dewi Kehidupan sebelum menggunakannya. Ruth kemudian bertanya, jika itu benar, apakah benda yang tertinggal ini memiliki karakteristik yang sama seperti saat teknik itu diaktifkan? Misalnya, apakah benda itu memiliki karakteristik defensif dalam kasus cermin Abi?
Dia mengangguk mengiyakan. Benar, itu bagian yang paling menakjubkan dari ini. Faktanya, pengguna lain dari teknik ini dari masa lalu pernah menghasilkan cermin seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, dia bahkan tidak perlu mengaktifkan teknik ini dalam situasi hidup dan mati. Sebaliknya, dia menggunakan cermin yang dibuat sebelumnya untuk membela diri dan melawan lawan-lawannya. Minos menatap ratunya dan menyelesaikan komentarnya. Jika Abi melakukan apa yang dilakukannya, dia akan dapat menggunakan cermin-cermin itu dengan teknik rantainya dengan cara yang sama seperti yang biasa dia lakukan, hanya saja tanpa harus mengaktifkan teknik cermin. Ketiga istrinya bersemangat dengan kemungkinan di balik ini, bersemangat untuk mulai bereksperimen. Gloria bertanya, dan mengapa kamu tidak biasanya melakukan sesuatu seperti itu? Dia tertawa, ada teknik-teknik yang tidak dapat melakukan hal seperti itu. Misalnya, seseorang tidak dapat melakukan sesuatu seperti itu dengan teknik-teknik yang tidak menggunakan sarana material. Sebagai contoh teknik-teknik seperti itu, aku memiliki Devouring Art, Infinite Dream, Chaotic Gravity, Explosive Steps, dan teknik kultivasiku. Teknik pertahananku bekerja pada tubuhku, jadi itu juga tidak bekerja. Terakhir, aku tidak melihat keuntungan untuk menghasilkan bilah-bilah pedang asli dari teknik pedangku. Kalau begitu, tidak ada satupun teknikmu yang berguna dengan itu. Dia bergumam, memahami situasinya. Beberapa fusi mereka, seperti dalam kasus lubang hitam, komentar Ruth menggantikan suaminya. Minos mengangguk kepada Ruth. Bagaimanapun, begitulah adanya. Pokoknya, aku sudah punya bahan-bahan yang bisa kau gunakan untuk melakukan itu, Abi. Baiklah. Dia mengambil barang-barang dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada Abi untuk melakukan apa yang dia butuhkan. Sementara itu, dia berkata kepada dua orang lainnya, kalian bisa melakukan tes di sekitar sini selama beberapa jam ke depan. Kurasa akan butuh waktu sebelum aku bisa kembali. Baiklah, dengan itu, tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk menemani Abi dalam memproduksi bola cermin yang dia butuhkan. Sementara itu, di ibu kota Vogel, lubang hitam Minos telah memperluas cakrawala peristiwanya beberapa meter lagi, setelah melahap 3 blok dari area ibu kota itu. Namun, tidak ada orang lain yang meninggal sejak perintah Raja Vogel, jadi hanya ada kerugian materi di area itu. Dengan itu, banyak orang suci spiritual masih berada di sekitarnya, sementara ratusan kaisar spiritual mengawasi perimeter keamanan area tersebut. Di antara orang suci spiritual tersebut adalah Raja, putra mahkota, anggota gereja, dan beberapa pakar lokal di teras sebuah bangunan terbengkalai di area tersebut, membicarakan masalah tersebut. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Seseorang di sana bertanya, melihat ke arah orang suci spiritual yang tampak seperti orang tua setua Oswald. Pria itu, pencipta teknik spiritual terkenal Vogel, membuka matanya dan berkata dengan nada serius. Benda itu bekerja melalui gaya tarik yang kuat. Jadi, satu-satunya hal yang dapat kupikirkan adalah melawan gaya itu dengan gaya yang lebih besar. Apakah kau yakin tentang itu? Seorang anggota gereja tingkat tinggi setempat bertanya. Karena tampaknya benda seperti itu akan menjadi lebih kuat jika kita meningkatkan tekanan terhadapnya. Maksudku, benda itu tampaknya sudah menekan dirinya sendiri. Aneh sekali. Akal sehat tidak bekerja dengan itu. Komentar bermunculan di daerah sekitar, dengan beberapa orang meragukan usulan ahli lokal itu. Kalau begitu kita bisa melakukan yang sebaliknya. Seseorang menyarankan, mari kita hasilkan gaya tarik yang lebih besar di sebelahnya untuk menghancurkannya. Sementara orang-orang di sana memikirkan kemungkinan ini, masih di bawah langit yang gelap dan berawan, dengan beberapa sinar jatuh di cakrawala, Minos muncul di dalam lubang hitam. Orang-orang di luar tidak dapat merasakan hal seperti itu dan dengan demikian tidak tahu bahwa dia telah berteleportasi dari kerajaan spasial ke tempat itu. Tetapi ketika dia mulai memanipulasi lubang hitam, semua orang di daerah itu merasakan sesuatu akan terjadi. Apa yang terjadi? Beberapa dari mereka menoleh ke arah lubang hitam, dipenuhi dengan antisipasi di hati mereka.